Jumpa lagi dalam acara Rabu Blessing hari ini. Adalah baik berlindung terus di dalam cintanya Allah, karena di sana kita dapat sentosa penuh. Selamat menikmati pelayanan ini. Dari kita untuk semua menjadi lebih baik. Salam Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau berbicara masalah kebaikan dan kemurahan Tuhan, itu tidak akan ada habis-habisnya, karena selama kita hidup itu hanya karena pertolongan dan kemurahan Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai kita setiap langkah kita, detik demi detik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Banyak hal yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, seperti apa yang saya alami dalam hidup ini. Jujur, kami sekeluarga jauh dari sanak saudara. Namun Tuhan senantiasa menyertai kehidupan keluarga kami, anak istri kami. Persoalan, problem hidup selalu silih berganti, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberi kekuatan buat kita, sehingga kita mampu menjalani hidup ini dengan penuh ucapan syukur. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami merasakan Tuhan itu sangat baik dalam hidup kami. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kami hidup jauh dari sanak saudara, tetapi pada waktu keluarga kami mengalami sakit penyakit, Tuhan mengirim pertolongan lewat anak-anak Tuhan, sehingga kami merasa tidak sendirian. Seperti kejadian putriku yang sakit di Balikpapan, tidak punya saudara, jauh dari orang tua. Saya sendiri ada di Banjarmasin, suaminya ada di Jakarta, tapi oleh pertolongan Tuhan lewat Bapak Ibu Gembala serta ibu-ibu gereja GBT Tabernakel Balikpapan, putri kami tidak merasa sendiri. Jujur, pada waktu kejadian itu kami tidak tahu siapa-siapa, kami tidak punya kenalan di Balikpapan, tidak punya saudara di Balikpapan. Saya hanya mengetahui punya nomor telepon Ibu Gembala, hingga malam-malam itu Ibu Gembala datang ke rumah sakit menemani putri saya. Itu sungguh suatu pertolongan yang luar biasa yang dari Tuhan, sampai putriku sehat. Ibu-ibu silih berganti menjenguk, menjaga putriku. Dan tak lupa kami sebagai orang tua, kami mengucapkan banyak terima kasih lewat jemaat GBT Balikpapan. Tuhan tolong putriku. Jadi itulah pertolongan Tuhan, walaupun kita jauh dari
keluarga. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya yang senantiasa berharap dan bersandar kepada Tuhan. Inilah yang menjadi kesaksian saya sebagai orang tua. Semoga kesaksian ini boleh menjadi kekuatan buat saudara-saudaraku seiman dimanapun berada. Walaupun jauh dari keluarga sanak saudara, tapi kami tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Tuhan senantiasa mengasihi anak-anaknya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hanya Engkau Tuhan yang mengenal siapa kami, dan Engkau yang berhak menilai siapa kami. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Wow, kami percaya janjimu, kami ikuti panggilanmu. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada
sampai akhir hidupku. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanmu ku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Amin. Shalom, hari ini kita akan membahas pengetahuan. Yang pertama, mengapa mumi tidak berotak? Bangsa Mesir kuno percaya bahwa bagian terpenting dari tubuh manusia adalah jantung. Otak dianggap sebagai bagian tubuh yang tidak berguna. Oleh karena itu, ketika membuat mumi, mereka mengeluarkan otak dengan cara menariknya lewat hidung. Yang kedua, bagaimana cara menjadi seorang egipolog? Egipolog adalah ahli yang mempelajari sejarah peradaban Mesir kuno. Kalau kamu berminat menjadi egipolog, kamu harus membaca buku tentang sejarah Mesir atau mengunjungi museum Mesir kuno. Yang ketiga, mengapa mumi perlu dironggen? Pengetahuan modern sangat membantu para ahli Mesir dengan menggunakan sinar X. Mereka dapat mengetahui penyebab kematian mumi karena sakit atau kecelakaan. Bahkan mereka juga dapat mengetahui mumi menderita sakit gigi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ikut persembahan pujian dari kami, semoga dapat memberkati kita semua. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Lu lihat orang ini sama orang ini adalah orang yang sama. Tetapi ketika hidup gue lagi hancur, ada orang-orang yang gak kasih titik di hidup gue dengan bilang ini gak punya masa depan, ini gak layak, ini sampah. Tapi ada orang-orang yang kasih koma. Walaupun kamu lagi hancur, walaupun kamu lagi gagal,
tapi aku percaya sama kamu. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya semua Bapak Ibu dan teman-teman dimanapun semua berada. Pada kesempatan ini kita akan kembali lagi merenungkan hal-hal praktis yang tentu kita akan merefleksikan itu dari kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum itu kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan buat Rabu Blessing pada saat ini. Kami yakin Tuhan memberikan kami kekuatan, semangat, dan sukacita dan pengharapan untuk tetap melihat hari depan yang penuh dengan harapan. Dimanapun kami berada, Tuhan memberkati resonansi suara ini. Dan Engkau yang akan menguasai semuanya sehingga tepat sampai di pendengaran kami. Ini diberkati Tuhan dan menjadi berkat buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan semua teman-teman, beberapa waktu yang lalu saya ditanya oleh seseorang seperti ini. Apakah berkat itu selalu ditandai dengan kita mendapatkan sesuatu? Apakah berkat itu ditandai dengan adanya pertambahan dan kelimpahan-kelimpahan materi atau kecukupan materi? Dan apakah kutuk itu selalu diidentifikasikan dengan kekurangan, kesulitan, penderitaan, sakit penyakit, dan pokoknya hal-hal yang tidak menyenangkan? Dan saya menjawab, tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Jadi dia bertanya lagi, tahu dari mana? Kalau jawabannya tidak seperti itu, saya bilang tahu dalam Alkitab. Tapi saya tidak akan menjawab secara saklek, sebab tentu kita harus kembali kepada firman Tuhan untuk melihat apakah kekayaan itu selalu berasal dari Tuhan. Apakah kemiskinan itu selalu atau penderitaan
sakit penyakit itu selalu berasal dari dosa atau kesalahan. Nah, mari kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Alkitab, secara khusus di dalam Perjanjian Lama, kita melihat, bahkan juga di Perjanjian Baru ya, kita melihat ada banyak fenomena ya, seperti contoh nih, sebuah pertanyaan dan beberapa pertanyaan, mengapa bangsa Israel membuat anak lembu emas? Padahal jelas-jelas nih, dia tahu dia punya Allah Jehovah ya. Mengapa Salomo berpoligami secara ekstrim? Apakah itu juga bagian dari berkat? Mengapa Sambalat dan Tobia dikecam oleh Nehemia? Mengapa Ahab merampas kebun anggur Nabot? Mengapa Yudas akhirnya gantung diri? Kemudian, mengapa Ananias dan Safira bisa tewas? Mengapa Herodes memenggal kepala Yohanes Pembaptis? Dan masih banyak lagi sih sebenarnya ya, mengapa-mengapa yang lain. Nah, jika berkat itu selalu kita pikir, kita konotasikan pada sebuah kekayaan, kepada materi, kesuksesan karir, keberhasilan pekerjaan, kehormatan jabatan, kelimpahan harta benda, maka semua nama-nama tadi yang saya sebutkan di atas dengan peristiwa akhlak hidup mereka, maka mereka adalah orang-orang yang tergolong diberkati berarti ya. Mereka adalah orang-orang yang tergolong diberkati karena mereka adalah orang-orang yang sukses dan kaya, walaupun apa yang dilakukan adalah sesuatu yang sebenarnya berseberangan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, kita bisa melihat ya, contoh bukti-bukti yang lain ini. Bangsa Israel itu kan berhasil ya menjarah emas dari bangsa Mesir. Kemudian Salomo itu membangun kekayaan yang luar biasa besarnya. Kalau Sambalat dan Tobia itu juga berhasil membuat jaringan ekonomi di sinagog ya. Ahab itu juga berhasil menduduki kursi raja dalam waktu yang tidak lama. Lalu apalagi Yudas tadi berhasil memperoleh perak dari apa? Dari konspirasinya yang lihai dan licik. Kemudian Ananias dan Safira juga sukses karena berhasil menjual propertinya. Ya, dan kemudian kalau kita lihat Herodes juga berhasil memukau, menjadi perhatian para hadirin dengan kemegahannya di pesta dan mempersembahkan kepalanya Yohanes Pembaptis. Ya, tapi kita bisa melihat ya dengan demikian apa yang terjadi dengan mereka-mereka ini, dengan akhir hidup mereka yang kelihatannya pada waktu itu terjadi kelihatannya sebuah kemegahan, sebuah kebesaran, sebuah kehebatan membuat orang terpukau. Tapi coba lihat di akhir hidup mereka seperti apa. Nah, ini pertanyaan buat kita semua ini. Apakah sungguhkah akhir hidup seperti yang saya sebutkan tadi mereka-mereka ini, apakah itu yang menjadi dambaan dan idaman kita semua? Ya, apakah kalau kita ini mengalami sesuatu yang baik, berhasil, punya ekonomi baik dan lain sebagainya, apakah kita bisa memastikan bahwa ujung-ujung hidup kita nggak seperti yang dialami Tobia, bangsa Israel tadi, Salomo, Yudas, Herodes, Ananias, dan banyak yang lain lagi ya. Nah, kita ambil contoh sekarang ini Bani Israel ya, bangsa Israel. Nah, bangsa Israel setelah tulah ke-10 terjadi, Allah memberikan kegentaran yang hebat di kalangan bangsa Mesir ya. Sehingga pada waktu bangsa Israel sebenarnya ingin keluar dari Mesir ya karena perbudakan yang luar biasa, tapi masih dihambat oleh Firaun. Tapi setelah tulah yang ke-10, apa yang terjadi? Bangsa Mesir buru-buru nih pengen melepaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan mereka. Sambil akhirnya bangsa Israel disuruh keluar dari tanah Mesir. Bahkan bukan cuma itu, waktu bangsa Mesir mau menyuruh bangsa Israel cepat-cepat keluar karena takut kutuk yang lebih parah lagi datang, mereka bahkan memberikan emas ya, memberikan barang berharga lainnya kepada bangsa Israel ya. Dan dalam satu malam bangsa Israel yang diperbudak
400 tahun lamanya itu langsung menjadi bangsa yang bebas. Jadi mereka mendapatkan kebebasan. Israel, bangsa yang miskin selama ratusan tahun, kini telah menjadi bangsa yang kaya raya. Kenapa? Karena itu tadi, kekayaan Mesir itu diberikan kepada mereka asal mereka cepat-cepat keluar. Ya. Mereka tiba-tiba punya harta emas dan lain sebagainya ya. Mereka lalu keluar dari Mesir, lalu mereka melewati, singkat cerita, melewati Laut Merah, dan mereka menuju ke tanah perjanjian. Ya, mereka keluar dari Mesir itu dengan muka tegap, dengan dada yang dibusungkan, dengan langkah yang mantap, dengan keoptimisan. Bangsa Israel menjadi bangsa yang bukan cuma kaya raya ya seketika, tetapi juga menjadi bangsa yang bebas dan merdeka. Itu yang terjadi pada waktu setelah tulah yang ke-10 terjadi. Nah, singkat cerita, beberapa hari kemudian di tengah padang gurun, Musa naik ke puncak gunung Sinai untuk bertemu dengan Allah dan menerima 2 loh batu. Nah, tetapi pada waktu Musa naik ke gunung Sinai, kita melihat Alkitab menuliskan apa yang mereka lakukan di bawah gunung. Ternyata ini yang dilakukan bangsa Israel, ya. Bangsa Israel melihat bahwa bangsa-bangsa sekitar memiliki Allah dalam bentuk hewan. Mereka melihat bangsa-bangsa di sekitar luar Israel punya Allah dalam bentuk hewan. Dan mereka pun menginginkan hal yang sama. Ya, mereka menginginkan hal yang sama. Padahal mereka tahu ini ya. Mereka punya Allah, Jehovah. Dan mereka juga tahu bahwa Musa naik ke Gunung Sinai untuk bertemu dengan Jehovah. Tapi dalam ketidaksabarannya, ya inilah salah satu sifat manusia yang nggak suka sama proses, nggak suka dengan waktu menantikan Tuhan, sukanya yang serba instan. Ya, lalu akhirnya mereka mendesak Harun, ya mereka juga maksa nih untuk dibuatkan ilah seperti bangsa-bangsa di sekitar Timur Tengah. Ya, kenapa sampai bangsa Israel mendesak Harun sedemikian rupa ya? Padahal mereka tahu sebenarnya Tuhan tidak suka dan mereka sudah punya Allah sesembahan mereka yaitu Jehovah, tapi mereka kurang puas dan juga mereka tidak mau menantikan ya, atau dengan kata lain tidak kuat ini terhadap proses waktu. Nah, kemudian kenapa sampai bangsa Israel ini kepingin punya sesembahan seperti kaum-kaum yang ada di sekitar mereka? Karena yang bangsa Israel lihat, mereka itu punya harta dan mereka punya kuasa untuk mewujudkannya. Nah, jadi bangsa Israel pikir kalau kita juga sembah dewa-dewa mereka yang dalam bentuk hewan, mereka juga bisa punya harta mungkin lebih banyak ya, mereka juga bisa kuasa untuk mewujudkannya. Nah, ya, jadi kita bisa melihat ya kecenderungan tentang materi gitu ya. Kecenderungan tentang materi, saya berharap Bapak Ibu dan teman-teman semua sudah bisa mulai melihat apakah kecenderungan menginginkan materi ini juga sejalan dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang memang ini mengarah kepada Tuhan. Ini merupakan satu proses yang sebenarnya Tuhan sedang ajarkan dalam hidup kita. Karena kalau kita belajar, bangsa Israel ini pengen yang instan-instan gitu ya. Dan ini yang membuat akhirnya mereka salah. Nah, lalu juga pertanyaan nih, mengapa Harun bukannya melarang nih, malah ikut membuatkan patung? Harun bukannya melarang, oh ini nggak boleh, Tuhan kita adalah Jehovah. Dan saat ini Musa, pemimpin kita sedang bertemu dan kita sedang menunggu apa titah Jehovah buat kita dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Kenapa Harun justru bukannya melarang, malah ikut buat patung? Karena ini Bapak Ibu semua, dengarkan baik-baik, karena pendeta yang sekarang kita sebut pendeta atau pemimpin-pemimpin rohani atau aktivis rohani yang tidak takut Allah, yang tidak takut Tuhan. Sekali lagi, yang tidak takut Tuhan itu bisa diatur sama mamon, ya. Bisa diatur sama mamon karena mereka adalah gembala-gembala bayaran. Tapi Tuhan Yesus mengajar kita bukan gembala bayaran. Kita bukan pelayan bayaran, tapi kita adalah pelayan, adalah pemimpin. Kalau Anda yang mendengar ini adalah pendeta, pemimpin gereja, Anda seharusnya bukan menjadi pemimpin bayaran, tapi justru Anda harus belajar dari Yesus menjadi gembala dan pemimpin yang berani membayar harga dan memberikan harga. Berani membayar harga, bukan bayaran, tapi justru memberikan diri. Ya, jadi siapa saja itu, pemimpinkah, pelayankah, organisasi apapun,
bahkan yang berbau ketuhanan, ya, yang tidak takut Allah, yang tidak takut Tuhan, ya. Bahkan saya bukan bilang di agama Kristen, di agama apapun juga, pemimpin-pemimpin rohani yang tidak takut akan Tuhan, mereka bisa diatur dengan mamon. Mereka bisa mendesain sedemikian rupa supaya ini kelihatan sesuatu yang rohani, untuk membagikan kepada orang susah, orang sulit, orang yang kelaparan, orang korban perang dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya yang sedang berbicara di sana bukan belas kasihan atau bayar harga, karena belas kasihan itu pasangannya adalah bayar harga. Tapi justru yang berbicara di sana adalah money talks, gitu ya. Uang yang sedang berbicara. Dan akhirnya singkat cerita, berdirilah sebuah patung berhala. Berdirilah sebuah patung berhala anak lembu emas. Ya. Nah, sekarang ini ngomong-ngomong nih, informasi buat kita. Kenapa sih dewanya harus buat patung lembu emas, kalau nggak patung lembu monyet, gitu ya, nggak patung lembu sapi, ya, tapi kok patung lembu emas? Nah, ini informasi buat kita semua, karena lembu adalah berhala yang melambangkan kesuburan dan kekayaan. Jadi Bapak Ibu udah bisa baca kan, ujung-ujungnya yang dipikirkan bangsa Israel pada waktu itu adalah apa? Kekayaan, adalah materi. Padahal udah jelas sebenarnya mereka melihat bagaimana pertolongan Tuhan di ketika mereka ada di Mesir, bagaimana Tuhan membuat tulah, bagaimana tiba-tiba dalam seketika loh. Mereka waktu mau keluar dari Mesir, mereka bukan keluar sebagai orang yang nggak punya apa-apa, ya. Mereka ini punya banyak, bawa jarahan dari Mesir, bukan jarahan tapi diberikan kepada mereka, ya. Tapi bagi mereka itu kurang gitu ya. Nah, jadi sekali lagi kita bisa melihat ini uang yang berbicara, materi, mammon talks gitu ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sekarang begini pertanyaannya. Apakah salah Allah membuat bangsa Mesir bermurah hati sehingga sedemikian rupa memberikan kepada bangsa Israel waktu akan keluar dari Mesir dan memperkaya, dalam sekejap memperkaya bangsa Israel? Apakah itu salah? Apakah yang Allah lakukan salah? Jawabannya tentu tidak. Tidak ada yang salah dengan kekayaan seperti itu. Karena kekayaan, ya, ini kita perhatikan baik-baik. Kekayaan itu sifatnya amoral. Sekali lagi, kekayaan itu sifatnya amoral. A itu artinya apa? A itu artinya tidak. Ya, jadi kalau tidak ditambah moral, ya sama dengan apa? Ya sama dengan netral, gitu ya. Sama dengan netral. Jadi kekayaan itu, ya, atau materi itu netral, ya. Dia bisa jadi berkat, dia juga bisa jadi kutuk. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang sering kali terjadi masalahnya adalah apa yang kita perbuat dengan kekayaan tersebut. Apa yang kita lakukan? Bagaimana pandangan kita? Bagaimana cara kita menggunakan uang terhadap kekayaan atau berkat yang Tuhan sebenarnya berikan buat kita semua? Ya, nah ini yang penting. Nah, kita melihat ya, bangsa Israel justru menggunakan emas yang mereka punya, ya, emas yang mereka bawa ini dari Mesir ini, ya, Tuhan menggerakkan hati orang Mesir untuk memberikan emas. Lalu justru mereka gunakan untuk apa? Ini, justru mereka penyembahan berhala anak lembu emas. Jadi emas-emas yang mereka bawa itu justru mereka pakai untuk membuat patung tuaian lembu emas. Padahal Allah memberikan mereka emas bukan untuk itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, Allah memberikan itu untuk membangun rumah ibadah tabernakel, ya, dan mengisinya dengan perkakas-perkakas yang terbuat dari emas. Ya, dalam konteks pada waktu itu seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya harta yang dibawa dari Mesir itu dipakai sebenarnya adalah untuk apa? Untuk membangun sesuatu yang sebenarnya apa yang dikehendaki oleh Jehovah pada waktu itu. Tapi mereka justru memakai itu untuk apa? Untuk mengikuti kecenderungan hatinya ini, yang pengen kaya begitu ya, yang pengen kemakmuran. Nah, lalu singkat cerita akibat dari apa yang mereka buat, menduakan Tuhan, ya, menduakan Tuhan. Jadi buat kita semua ini, Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Kita perlu cek-recek setiap saat keputusan kita, pandangan kita,
jangan-jangan kita sedang menduakan Tuhan, ya, sedang menggeser Tuhan. Nah, singkat cerita, akhirnya patung itu pun digiling sehalus debu. Nah, ini perintah, ya, untuk sebagai konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Patung itu, ya, digiling, dihancurkan menjadi sangat halus seperti debu, lalu ditaburkan ke sungai. Nah, supaya airnya diminum oleh bangsa Israel. Jadi patung tuayan itu setelah dihaluskan, debu-debu serbuk-serbuk emas itu, ya, lalu kemudian ditaruh di sungai dan airnya diminum oleh bangsa Israel. Dan apa yang terjadi? 3.000 orang provokatornya dibantai. Dibantai oleh suku Lewi. Nah, Bapak Ibu bisa tahu kan? Jadi bedanya di mana? Jadi sekali lagi, Tuhan itu tidak anti kekayaan, tetapi Dia selalu mengajar umatnya untuk waspada terhadap kekayaan. Ya, dan ngomong-ngomong lagi nih ya, informasi, siapa yang suka percaya adanya debu, bubuk emas yang turun di tengah-tengah kebaktian? Ini dia. Terlalu banyak pamflet-pamflet, terlalu banyak promosi-promosi bahwa di dalam kebaktian nanti ada turun kekayaan, ya, debu emas, bubuk berlian, berhasil, hebat, dan lain sebagainya. Nah, satu-satunya di dalam Alkitab, ayat tentang debu emas di Alkitab itu cuman ada di Keluaran pasal 32 ayat 20. Keluaran 32 ayat yang ke-20 berkata demikian. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus, jadi debu nih. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, setelah mereka melakukan itu, ya, Tuhan marah, Tuhan ngamuk. Ya. Makanya dalam hidup ini ya secara sederhana begini. Jangan ibadah, ya, jangan kita ini persekutuan ibadah kita bawa-bawa nama Tuhan, ya, yang hobinya ini nyerempet-nyerempet debu emas gini ya, bubuk debu emas, ya, atau juga selalu memamerkan bahwa dalam ibadah nanti ada bubuk emas ini. Ya, ada sebuah kekayaan, ada janji dan lain sebagainya. Justru hati-hati yang suka janji-janji bahwa di dalam ibadah nanti turun bubuk emas. Jangan-jangan itu justru indikator tuh Tuhan bentar lagi ngamuk juga gitu, seperti kepada bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ya, perhatikan dengan baik. Dalam hidup ini jadi seperti apa? Tentang kekayaan, tentang kesulitan dalam hidup ini. Ya, ini hal yang penting sebenarnya. Salah membuat keputusan. Dalam hidup ini salah punya pandangan, salah membuat keputusan, maka berkat yang sebenarnya diberikan oleh Tuhan itu bisa menjadi kutuk justru. Sesuatu yang baik justru bisa menjadi sesuatu yang celaka ketika kita salah buat keputusan dalam hidup ini. Ya. Anda bisa merefleksikan itu di dalam hidup ini, ya. Buat keputusan yang benar justru bisa mengubah kutuk bisa jadi berkat. Nah, jadi di dalam Rabu Blessing ini it's the point. Ya, poinnya adalah begini. Ayo kita terus cek dan recheck kehidupan kita ini. Kalau saat ini kita sedang mengalami sesuatu yang baik, terus cek dan recheck. Anda mengalami kelimpahan, Anda tanda petik Anda melihat bahwa Anda ini sedang diberkati Tuhan dalam hal materi, jabatan, dan apa saja begitu. Coba cek dan recheck. Jangan sampai dengan semua yang Anda punya ini Anda punya salah pandangan, Anda punya sebuah keputusan yang tidak tepat, apalagi keputusan itu berseberangan dengan kehendak Tuhan, apalagi keputusan itu menduakan Tuhan. Hati-hati. Kita justru bisa melihat berkat yang sudah diberikan ini justru menjadi seperti kalau kita pakai kalimat kutuk, itu menjadi kutuk atau menjadi kesulitan, menjadi penderitaan, menjadi tangisan buat kita semua. Tapi ketika bahkan pada waktu saudara ada di dalam posisi yang orang berkata it's kutuk, itu adalah kutuk, itu penderitaan, itu karena kesalahanmu.
Cobalah dengan apa yang kita sudah dengar hari ini. Cobalah untuk membuat sebuah keputusan yang benar dari kesalahan-kesalahan yang kita buat gitu. Cobalah buat dengan berani keputusan yang benar. Maka teman-teman dan Bapak Ibu semua akan melihat kutuk itu bisa diubah menjadi berkat. Itu Tuhan kita, ya. Itu Tuhan kita. Jadi jawabannya, apakah berkat itu identik dengan apakah materi identik dengan berkat? Apakah kesulitan juga identik dengan dosa? Tidak demikian. Jawabannya tidak sesimpel iya atau tidak. Tidak seperti itu. Karena berkat Tuhan yang membuat kita kaya, susah payah tidak akan menambahinya, Bapak Ibu. Berkat Tuhan yang membuat kita kaya, itu yang harus Anda garis bawahi dalam kehidupan ini. Jadi, ayo mari kita belajar. Terus cek dan recheck hidup kita setiap hari, ya. Terus cek dan recheck. Saya setiap kali habis melayani apa saja, serving apa saja, termasuk di hari Minggu, bahkan nanti setelah di Rabu Blessing ini, saya kemudian kembali mengevaluasi, saya mendengarkan kembali, lalu kemudian setelah saya mengevaluasi, saya taruh hati saya sama Tuhan. Dalam saya melayani, bahkan setelah saya melayani, ada nggak hati saya ini yang salah? Ada nggak kepikiran dan pandangan saya ini yang pada akhirnya bagi Tuhan, di hadapan Tuhan, jadi sebuah kesombongan, ya? Justru ini akan menjadi kutuk buat saya gitu. Walaupun mungkin orang diberkati Tuhan gitu. Nah, jadi dalam hidup ini kita memang harus selalu berhati-hati, menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, dan selalu ini check and recheck. Dengan semua yang kita sudah nikmati, bahkan semua yang kita alami, ya, kita cek recheck dengan semua yang kita nikmati hari ini, dan kita cek recheck dengan semua yang kita sudah alami, termasuk pergumulan-pergumulan kita. Kalau Anda mendapati pergumulan-pergumulan Anda hari ini adalah sebuah proses, ya nggak apa-apa, jalankan aja terus, lewati itu terus, sampai Anda akan melihat kemenangan, penghiburan dari Tuhan, ya. Dan kalau hari ini Anda sedang mengalami kebahagiaan, sedang mengalami yang disebut dengan banyak orang adalah diberkati Tuhan, terus cek dan recheck. Jangan sampai ujungnya Anda minum air debu emas gitu. Jangan sampai dengan semua pencapaian yang Anda dapatkan, Bapak Ibu dapatkan, teman-teman dapatkan, bahkan yang dipuji-puja orang, ternyata di situ ujungnya Tuhan lagi ngamuk gitu. Kita terus dengan tuntunan Roh Kudus menolong kita untuk memberitahu kita, memberikan kita damai sejahtera atau memberikan kita kegelisahan, cek dan recheck. Karena dalam perjalanan hidup ini ada juga, saudaraku, saya sering sharing dengan banyak orang, ya, khususnya orang-orang muda, ya, khususnya orang-orang muda yang mereka pikir mereka lagi berhasilnya nih dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam apa yang sedang mereka lakukan begitu. Tapi mereka juga ada yang mengatakan, men-sharingkan begini, bahwa ya aku mendapatkan banyak, tapi kayaknya ada banyak lobang gitu yang membuat apa yang saya dapat nggak bisa saya nikmati begitu. Ada banyak lobang-lobang yang akhirnya sebenarnya kalau saya bisa menikmatinya, wah ini dahsyat banget. Tapi ternyata ada banyak kebocoran-kebocoran. Kebocoran itu karena faktor A, faktor B, faktor C. Nah, ketika mereka men-sharingkan itu, ya saya katakan, coba kamu cek dan recheck kembali, ya. Kawan-kawan bisa cek dan recheck, kenapa berkat yang kita lihat, oh ini sebenarnya Tuhan bukakan jalan, ya, Tuhan bukakan semuanya sehingga kita bisa mendapatkan itu semua, tapi kok kita nggak punya karunia menikmati gitu, ya, banyak kebocoran. Apa yang kita dapat harus jadi A, harus jadi B, harus jadi C, jadi nggak ada yang bisa kita nikmati, justru menjadi kesulitan-kesulitan buat kita, ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ayo dalam hidup ini belajar kita mengikuti proses. Tidak semua yang instan itu bagus gitu, ya. Tidak semua yang instan itu bagus. Beberapa waktu yang lalu, sudah lama sih, beberapa tahun yang lalu gitu, ya. Ada sebuah televisi mengatakan bahwa jika tiba-tiba semua makhluk seperti cacing gitu, ya, tiba-tiba hilang dari muka bumi, maka bumi ini hanya akan bertahan 100 tahun lagi. Ya. Tetapi jika semua manusia tiba-tiba hilang dari muka bumi ini, maka bumi ini akan bertahan berjuta-juta tahun lagi. Aneh, ya. Jadi kalau cacing-cacing ini, ya, di dunia ini tiba-tiba hilang, maka dunia ini tinggal 100 tahun lagi. Tapi kalau manusia yang tiba-tiba hilang semua, maka dunia ini akan lebih aman dan akan lebih Akan lebih panjang. Ini
memang agak ironis juga ya seperti itu. Mengapa demikian? Karena ternyata sejak zaman purbakala, cacing itu adalah indikator menentukan bahwa tempat itu adalah subur, sesuatu itu subur, tidak ada bahan kimia di sana. Nah, yang menciptakan bahan-bahan kimia dan obat-obatan dan lain sebagainya itu kan adalah manusia seperti itu. Nah, tapi kalau cacing itu kan adalah satu hal yang ada dalam proses alamiah menjadi indikator begitu ya. Kalau kita lihat ini contoh nih, kalau Anda beli jagung rebus, kalau di situ ada ulatnya justru sebenarnya jagung itu sehat banget gitu ya. Anda beli sayur, sawi, sayur apa aja di pasar, kalau Anda lihat hijau-hijau bagus-bagus itu justru Anda coba tanya dulu gitu ya, atau pikirkan dulu ini karena memang subur atau bahan kimianya yang begitu kuat. Tapi begitu Anda lihat daun itu bolong-bolong, itu udah bisa dipastikan ulat makan, berarti di situ tidak ada bahan kimia, justru itu yang bagus begitu. Nah, tapi kan kita ini kan memang senangnya yang instan, nggak suka proses. Nah, kalau pakai proses kesuburan ya, yang memakai bahan-bahan atau kehidupan alami itu kan memang agak panjang begitu ya, waktunya memang lebih panjang ya. Memang sih kayak obat-obatan itu membuat contoh nih, ayam lebih cepat besar ya, tumbuh-tumbuhan jadi lebih cepat besar, jadi segar, kelihatan merah, kelihatan manis, disuntikkan A, B, C, D dan lain sebagainya. Itu kan bukan rahasia lagi, emang udah begitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tapi ya tetap saja begitu. Kalau kita refleksikan di dalam kehidupan ini, seringkali justru yang instan itu prematur. Ya. Apa aja deh yang instan itu prematur gitu. Kebanyakan yang instan itu prematur. Mau yang instan semuanya. Mie instan aja kalau Anda makan berturut-turut 1 minggu, nggak lama lagi usus Anda akan rusak seperti itu. Kalau nggak nanti ya kapan-kapan, entah tua ya rusak juga gitu. Karena kebanyakan makan mie instan. Kenapa? Ya karena memang sebenarnya tidak bagus. Nah, satu refleksi ya, bahwa manusia itu memang diciptakan untuk mengikuti sebuah proses. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk sebuah keinstanan. Instan itu miliknya Tuhan, yang disebut dengan mujizat. Tapi instan itu bukan milik kita. Manusia itu adalah makhluk berproses. Termasuk dalam mendapatkan banyak hal dalam hidup ini, saudaraku. Termasuk harta, kekayaan, kebahagiaan, dan banyak lagi. Artinya kita ini sebenarnya manusia ini, kalau pakai bahasa biologi, pakai bahasa tanam-tanaman, kita ini sebenarnya adalah makhluk organik begitu ya. Organik yang mengikuti proses, yang harus tetap kita taat, kita tetap setia ya. Karena walaupun kita ini seolah-olah kecil, tidak berdaya, seolah-olah mungkin tidak terlalu berharga di pandangan banyak orang, seperti cacing lah, tapi ya tetap aja gitu. Saya dan saudara sebagai manusia ciptaan Allah, kita ini tetap menjadi indikator ya. Kita ini tetap menjadi indikator pertumbuhan kerajaan Allah yang ada di bumi ini. Kerajaan Allah yang ada di bumi ini, indikatornya bukan mesin-mesin yang hebat. Indikatornya bukan kekayaan-kekayaan yang luar biasa, bukan aset-aset, bukan itu indikatornya bahwa pertumbuhan kerajaan sorga ya, bahwa jiwa-jiwa ini semakin bertambah masuk ke dalam kerajaan sorga, bukan itu. Tapi justru indikatornya adalah kita manusia ini. Manusia ini yang penuh dengan kelemahan, yang harus mengikuti proses dan banyak mengalami pergumulan dan kesukaran. Jadi banyak di zaman sekarang ini memang orang ingin cepat unggul ya, dalam usaha, dalam berbagai macam hal ya. Ada yang pengen cepat jadi pejabat, ada yang pengen cepat punya nilai yang bagus, ada yang pengen cepat dapat kekayaan ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pokoknya semuanya serba ingin cepat-cepat. Nah, jadi intinya kita ini diformat, diciptakan sesuai dengan gambar Allah ya. Dan ini ada sebuah proses yang harus kita lewati dalam hal apa saja. Dan sekali lagi, ini yang penting untuk kita mengerti, bahwa indikator bahwa Tuhan hadir, indikator bahwa kerajaan Allah bertumbuh, bahwa jiwa-jiwa itu dimenangkan banyak masuk dalam kerajaan surga. Indikatornya bukan kekayaan Anda, bukan gereja Anda yang besar, bukan kolektor Anda yang banyak ya, bukan semua fasilitas, tapi indikatornya ada pada diri Anda sendiri.
pada manusia itu sendiri, pada umat Allah dengan segala karyanya, dengan segala kiprahnya, dengan segala pandangan hidupnya, dengan segala keputusan hidupnya. Itu adalah indikator yang dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan bahwa Tuhan bekerja di antara kita, Tuhan bekerja di Balikpapan, Tuhan bekerja di Indonesia, Tuhan hadir, dan indikatornya adalah gereja Tuhan, indikatornya adalah saya dan saudara sebagai bait Allah yang sesungguhnya. Oleh sebab itu kita semua harus selalu cek dan recheck. Apakah hari ini saya dapat menjadi indikator yang terbaik yang bisa dipakai Tuhan, bahwa Tuhan sedang bekerja. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam Rabu Blessing ini, biarkan kita boleh belajar sesuatu dalam hidup ini. Bahwa apakah kita sedang menjadi seperti cacing yang tidak terlalu disukai, tidak berharga mungkin, tidak terlalu besar, tidak punya fenomena yang besar, ya, tidak punya kiprah yang terlalu besar, tapi Anda adalah indikator bahwa Tuhan bekerja. Ataukah Anda sedang mengalami kelimpahan, Anda mempunyai banyak hal yang baik, bahkan Anda mempunyai karunia yang bisa dilihat orang, yang melesat, membuat orang bisa tahu bahwa Anda adalah orang yang luar biasa. Cek dan recheck. Kalau memang itu adalah sesuatu yang dari Tuhan, kerjakan terus dan tetaplah setia dan tetaplah rendah hati. Tapi Anda mesti cek dan recheck. Jangan sampai kekayaan yang Anda miliki ujungnya ternyata adalah sebuah indikator Tuhan sedang ngamuk dan Anda harus meminum debu-debu dari emas kekayaan. Atau Anda sedang harus meminum debu-debu gilingan dari semua hal yang berujung pada kematian rohani. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, demikianlah Rabu Blessing, bincang-bincang kita di dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Anda boleh sharingkan bersama dengan keluarga Anda, atau Anda juga boleh sharingkan bersama teman-teman Anda atau bahkan pacar Anda. Silakan, supaya kita bisa menata sesuatu yang lebih baik. Dan ingatlah, saya dan saudara semua, bahkan teman-teman semua ya, yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan Anda yang bukan pengikut Kristus, Tuhan memilih kita, Tuhan menciptakan kita untuk menjadi indikator tentang kehadiran Tuhan, menjadi indikator tentang Tuhan yang baik, ya, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang menolong, dan Tuhan yang memproteksi kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami diciptakan dari debu tanah. Karena debu tanah ini ternyata dihargai Tuhan dan dipakai Tuhan untuk menjadi indikator bahwa Engkau hadir di dunia ini dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, walaupun kami debu tanah, tapi kami adalah orang yang berharga. Dan kami debu tanah ini, kami tidak ingin menjadikan diri kami debu emas yang pada akhirnya menuju kepada kematian. Tapi biarkan debu tanah ini adalah sebuah kehidupan yang menjalani proses untuk masuk di dalam kerajaan sorga, masuk dalam kehidupan yang kekal, masuk menjadi bagian kehidupan di dunia ini, menjadi indikator bahwa Tuhan bersama kami dan Tuhan akan menjadikan kami berkat buat sesama kami dimanapun kami berada. Kami mengucap syukur, Engkau yang akan terus memberikan hikmat bagi kami semua untuk memahami apapun yang kami dengar dalam Rabu Blessing ini. Dipermuliakanlah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai bertemu di Rabu Blessing mendatang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Janganlah takut kesusahan, Tuhan menjagamu. Padanya ada perlindungan, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu tiap saat, Tuhan dekat, Dia menjagamu.
saat Tuhan dekat. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Dalam pencobaan dunia, Tuhan menjagamu. Sandarkan dirimu padanya, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu tiap saat, Tuhan dekat. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Demikian pelayanan kita hari ini. Tetap semangat dan selalu patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.